Masalahnya begini teman-teman muslim. Apakah itu nanti benar di surga seperti itu gitu kan? Nah, Masa itu mau tunggu pertanyaan. mati dulu gitu kan? Baru tahu bener enggaknya gitu. Benarnya apanya? Yang mau dipertanyakan apanya? Benar apanya? Kebenarannya Nah, iya. ucap Ya, saya benarkan. Terus Benar menerima nikmat dari Allah. Kalau di neraka itu benar menerima azab dari Allah. Misalnya Berupa gini, apa Pak. nikmat itu? Berupa apa nikmat itu? Kesenangan yang Pak, gini misalnya Pak ya, bisa. saya mau tanya ini. Saya tuh nggak seneng Pak, nggak seneng main cewek, nggak seneng main perempuan. Tapi saya seneng main judi Pak. Anggap aja saya seneng main judi. Tapi saya tahan-tahan ini di dunia ini saya tahan-tahan. Nanti kalau saya di surga bolehkan saya main judi di surga gitu Pak. tidak ada hukum kalau di surga itu. Ya berarti nggak ada kesenangan buat saya. Di Saya sana senang nggak ada cuma permainan, judi. Pak. Di sana nggak ada permainan. Tetapi saya Di senang sana judi. menerima nikmatnya. Di surgamu itu adalah salah satu pohon yang bisa mengeluarkan berbagai macam PlayStation, berbagai macam permainan. Mau tahu kamu? Menurut Wah, dia nggak pernah dengar teman-teman. Aduh, kenapa? Menurut Dikasih Ibu tahu ya, Sopi, surganya Islam. boleh-boleh aja kalau memahami Ibu Sopi begitu. Ya saya nggak hobi perempuan terus gimana coba? Sedangkan itu tadi sudah dijelaskan Kamu mau tahu di tidak surgamu ada dapat pohon PlayStation? dipahami Nih, saya tunjukkan. kebenarannya. Di surga ada Pak, bisa main judi Pak. Nih, di surga ada pohon yang bisa mengeluarkan berbagai macam permainan di dunia. Nih, saya tunjukkan. Nah ini asik ini. Saya senang main Itu judi. maksudnya apa? Pahala itu datang berlimpah-limpah. Nikmat Allah. Bang Salomo. Nikmatnya Bang buat Salomo. kamu laki-laki, kalau buat wanita mah enggak. Bang Salomo, Anda sebagai operator, coba ditertibkan yang ribut-ribut ini. Salah satunya dikasih ngomong gitu kan, biar aman. Kalau dikasih terus itu Bu Sophia ngomong, yang ada ribut. Kok ribut orang saya ngomongnya benar? Ya tapi kasihlah kesempatan orang kalau ngomong jangan ngikut dulu. Loh, Satu. dia bilang nggak ada permainan judi di surga. Permainan nggak ada di surga. Ada. Kamu percaya ada satu pohon yang bisa mengeluarkan berbagai macam permainan di bumi ini? Bentar, gue cari ya ayatnya ya. Wah komplit ini berarti Bu ya. Komplit ini. Itu Suka kan saya. menurut Ibu nggak Ini paham. aja Bu Sofia, Komplit ini. katanya Ibu kan ada berbagai jenis permainan. Di situ ada nggak ditulis permainan itu seperti judi? Ngapain dia percaya masuk Ada nggak di situ dituliskan permainannya itu seperti judi? Semua permainan di dunia ini, mau mesin apa tuh yang buat judi itu apa sih namanya Pak? Mesin apa tuh namanya? Slot. Ada semua. Kenapa? Satu Roulette. pohon ini dikatakan pohon game bisa mengeluarkan semua permainan mesin permainan apapun yang ada di dunia ini bisa dari pohon itu. Bahkan di surgamu ada pohon satu yang bentuknya seperti payudara. Jadi kalau bayi-bayi mati di dalam Waduh. janahmu mereka belum bisa menyusu. Di surgamu ada satu pohon yang bentuknya tuh payudara semua. Nanti nyusul di sana tuh bayi-bayi. Ini lengkap surganya Islam. Yang nyusu bayi siapa? Bayi Namanya juga Islam, agama bayi yang sempurna. Kristen. Baru denger ini Yang saya baru kali ini bayi denger Islam. ini. Mas Eko, Asli baru denger ini. dengar. Nih saya Kenapa Rodi? Kenapa? izinkan saya ngomong. Jadi kamu lagi ngomong itu Bang Ucok. Nanti dulu gantian lah. Iya, di mute dulu semuanya. Oh ya, silakan. Jadi kan kita di sini mau mendapatkan jawaban, bukan untuk berdebat, karena berdebat itu akan memecahkan hati, dan memecahkan hati itu awal dari peperangan. Nah saya tidak mau itu. Oh, langsung aja. Ya, Ya Pak, langsung ya Pak, langsung. jangan langsung, tapi nanti ribut lagi. Saya tidak mau seperti itu. Kita di sini mau diskusi dan mencari teman, bukan cari musuh. Ya, tentang surganya apa aja Pak yang ada di surganya Islam Pak? Coba Pak, saya pengen tahu Pak. Yang saya Kamu pahami, ngomong aku jual domba ya. dan yang pernah saya dengar dari penjelasan dari ulama-ulama dan ustaz-ustaz kami itu, bahwa kenikmatan di surga itu tiada taranya. Tiada taranya. Lanjut. Seperti apa kenikmatan tidak tara itu?
yang nama tiada tara itu pokoknya tak ada batasnya. Apa yang menjadi keinginan ahli surga itu Allah sampaikan di sana. Boleh Misalkan nggak minta daging babi di surga? apa saja halal di sana. Waduh, enak ini. Surganya udah mualaf, boleh. Apa bagian mualaf? Benar. Ini saya muslim. Dari mana kamu Jadi- tahu? Berarti judi boleh ya, di sana judi boleh. Yang Membunuh di- juga boleh berarti ya, membunuh. Saya senang bunuh orang ini. karena di Yang itu sih bukan Kidala, maksud yang enak-enak, yang Ya, itu kan enak bagi orang psikopat, kan enak Pak. Bunuh orang tuh senang, kesenangan tersendiri loh Pak, psikopat itu Pak. Kidalang. Maaf Kidalang ya. Eh? Jadi di surga itu dalam bahasa Arabnya itu namanya jannah. Artinya saya keterangkan dulu ya maknanya itu. Ya Dalam- jannah ya, jannah. Tulisannya jannah. Jannah itu artinya ketenangan. Jadi kalau orang membunuh berarti Salah. Jana itu artinya kebon. Apa kebon, salah? jana itu kebon bang, kebon. Kebon. nah, itulah pemahaman kami dengan pemahaman kalian itu beda. Wah, dia nggak tahu kata jana. Nggak mungkin dia arti kata jana. Makanya Jana di itu dalam kebon. Quran bahasa Inggris, Kebon, maka Mas. dalam Quran bahasa Inggris diterjemahkan sebagai garden, betul nggak teman-teman? Bukan Iya sih. betul. Kata jana itu berasal dari kata jan, Pak. Kata jan ini akar kata yang sama yang dipakai untuk yang kamu sebutkan sebagai jin. Artinya misteri tersembunyi, nggak kelihatan. Kata jana itu artinya kebun yang banyak pohon-pohonnya. Makanya di dalam Quranmu digambarkan seperti ada sungai-sungai mengalir. Sungai apa aja? Sungai minuman keras tuh ada sungai kemar, ada sungai susu, ada apalagi sungai madu, apalagi yang satu gue lupa lah sungai-sungayan itu ya. Nah itu Oh, boleh mabuk juga berarti ya. mabuk juga nih kita Boleh, lihat boleh arti juga kata mabuk. jana. Boleh mabuk. Oh, senang Boleh saya. nih kata jana. Mabuk-mabukan. Nih kata jana. Pesta seks. Oh bukain ini dong apa namanya kameraku. Siapa bilang pesta seks dan mau bukan boleh? Nah itu tadi jangan katanya. Boleh pesta seks? Dalilnya ada. Mana? Coba. Bapak mah telat datang. Apa minum kamar gitu ya? Minum khamar. Bukan. Jana bagi anda yang nggak tahu ya, jana itu artinya berasal dari kata Arab jinan, jan, yang artinya taman atau apa? Kebun yang banyak pohon-pohonnya. Makanya di dalam Quranmu bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai apa? Garden, kebun, Itu Nabi Adam yang di surga itu banyak pohon-pohon kan? Surga Nabi Adam nggak pernah di surga, Nabi Adam itu di kebun dalam Quranmu. Nabi Adam itu di Kebon, surga Nabi Adam banyak kebon, kebun-kebun. Boleh semua kamu makan kecuali satu pohon. Jangan kau dekati. Nabi Adam Itu bukan Taman surga, Eden kebun. itu Bang Ucok. Di Aduh, Taman Bang Ucok. Eden kalian punya Eden. Nggak usah. Kalau kami Adamnya memang bukan di ya udah. samain. Kita kan membenarkan juga memang ada pohon-pohon. Nggak ada. Kami Ya, kebun. ya itu Nabi Adam. Jangan satu dekati pohon. Adamu beda. Adamu Hah? jangan sama Jadi, Adam dan kita jangan disama-samain. Yang kalian dilarang jangan didekati apa? Adamu itu di kebun. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi surga kami di sana. Usapia. Capek gua ngomong. Usapia. Jadi ambil suara gini malah. Jadi boleh minum, boleh main, Boleh minum, boleh main seks, boleh judi. boleh judi. Seks itu mana? Menerima nikmat dari Allah di sana, Pak. Lah ya nikmat itu. Nikmat Pak. nikmat Menerima itu. nikmat itu apa coba? Menerima nikmat Loh, apa? Sebentar, ya. Pak Ujo, Orang saya minum nggak itu suka main bagi- perempuan, tapi saya suka main. Jadi boleh kan saya Nah, main? boleh. Justru jangan main di dunia supaya mendapatkan kenikmatan yang Itu kalian kenikmatan rasakan di itu. dunia Iya, supaya di ini. surga boleh. Seperti Tapi kalau di surga boleh. mendapatkan kenikmatan. Iya, kenikmatan Setuju, orang Memberikan setuju. kenikmatan, bukan bermain lagi, bukan kerja. Loh, Dan ya coba, nikmat itu gini, macam-macam, coba Pak. ya. Pak, gini, Kalau Pak Ucok. mendapatkan Saya main ajab dingdong itu, boleh, apa kan? kita mencari kayunya untuk membakar kita. Ucok. Hah? Kan Ucok, bermain seks kan nikmat kan, Ucok. Di dunia, pola pikir Kristen ke sana di dunia. Sebentar. Gimana sih? Di situ Gimana tadi sih? tidak dapat di apa kan tadi?
Ya hadis tadi Tadi kau tidak dapat bilang. terpikir Tadi kau bagaimana bilang. nikmatnya. Iya, Sempurnanya nikmat kan. bagaimana sempurnanya nggak dapat. Apa Enak nih nggak, kalian nikmat nggak? Coba-coba apa? Ucok pernah mindset nggak? Bang David, jangan bang, banyak gitu. Pribadi itu. Iya, nggak maksudnya kan Dulu. enak kan itu. Pak Ucok. Ya. Maaf, Gak Bang. salah. Gitu. Saya minta izin dulu ngomong dulu. Bang Salomo. Sebagai silakan, di Pak. sini sebagai host yang artinya imam di sini, jadi coba di Oh, mute itu dulu. Tuhan di sini bukan imam. Dia Tuhan di sini. Di mute dulu. Di mute Iya. dulu, kasih satu lah biar aman gitu kan. Ya silakan ngomong langsung silakan. Ini tak besar ini. Ya ada kembal besar berarti ngomong, silakan. Ya makanya di mute yang lain biar ndak anu gitu. Udah di mute. Tidak Udah lagi. ngomong aja bang, kelamaan. Ya, tapi kita Udah belum harus dipersilakan. ngomong nantinya. Jadi begini loh, maksudnya kan kita kan di sini dan sebelumnya kan kalian itu bertanya menurut pendapat kami yang muslim. Tetapi setelah kami menjawab, kenapa kalian tidak mau menerima apa yang dipahami oleh kami orang Menerima kalau di surga mau ada pesta seks kok. Gimana sih? Kita menerima, Pak. Kita nggak menerima menolak. semua, nggak menolak. Kita nggak menolak. Ya memang begitulah surga kalian. Pak Rodi. Ini Komal bukan untuk menjelaskan tentang kebenaran. Kita hanya membantah kebenaran mereka. Kebenaran. Membantah Karena mereka gimana sih? membenarkan kata-kata Yang gua yang bacain subhat. Quran, teman-teman, yang kita bacain Quran, lalu tafsirnya kena, lalu hadisnya Muhammad, mereka bilang dibantah, kan ya. Ya kan kalian kan kebenaran kalian yang kalian utarakan tentang Al-Quran dan hadis kan? Loh, emang tertulis dalam Quran mau berpahit Ya dalam itu kami hanya membantah itu aja Pak Rodi. Kita hanya membantah itu tertulis aja. dari Jangan dalam kita hadis jelaskan. teman-teman berbagi rapat, apa saya yang bikin Nah, itu? kan nggak ada penjelasan Islam begitu Sofi kan? sayang energinya Bu Sofi. Ibu Sofi udah biasa itu. Ibu Sofi udah biasa. Ya Luar kalau yang biasa. dihadapin Pak Ucok mah sayang energinya Bu Sofi. Jadi begini, Pak Rodi. Jadi kalau Pak Rodi nanti mau Bagus-bagus menjelaskan aja, kebenaran Pak Rodi, nggak di sini tempatnya. justru teman-teman Muslim itu Karena yang mereka ini sudah benar. Ya. Menurut dia sudah benar. Al-Quran begitu kan semua dibacakan sesuai dengan yang tertulis ya. Kalau teman-teman itu membantah teman-teman Muslim, artinya Islam itu sudah dibantah sendiri, didustai oleh Islam, oleh pesta Muslim. coba Pak Pemi, di mana ada kata-kata pesta seks di situ? Loh, kesibukannya berhubungan seks itu pesta seks bukan? Itu pemahaman Kristen. Bukan. itu Dalilnya kan sudah baca. dibacain loh Pak Mana sih Ucok. Pak Ucok ini? Ya Pak udah. Ucok ini masa nggak ngerti begitu? Pak Ucok, Ya, Anda telah itulah baca. pengertian Kristen begitu, pengertian Islam enggak. Itu aja yang kita bantah, Pak Terus Rodi. pengertian coba, Anda coba. apa? Ya Itu kan udah ada di- kami diberi kenikmatan. Tahu diberi? Enggak apa? Kenikmatannya berupa apa? Itu gimana sih? begini loh. Berupa apa? Kenikmatannya berupa apa? Ya, berupa bagaimana kita bergaul dengan suami istri melebihi tak bisa terpikirkan oleh manusia. Suami istri, Itu saya kan Pak tanya, Ucok. di bumi Ya, kamu boleh itulah menikah dengan itu pembahasan kami. Kalau Ucok, di bumi boleh Ya, nggak terus, kamu terus, punya terus. 72 orang istri? Di bumi, boleh nggak kamu punya kawin dengan 72 orang wanita? justru tidak, itu makanya di batas Nggak boleh, yang satu karena itu itu zina, jangan betul. diumbat terus tanpa syarat. Betul Yang tidak, satu kamu? jangan diumbat Dengan tanpa 72 syarat. wanita Nanti berzina, kamu, betul tidak? nanti kamu akan diberi pembalasan kenikmatan. Iya, nggak boleh ini. berzina di bumi, tapi di surgamu boleh berzina. Kamu nih gimana? Mana di situ boleh berzina? Di situ Loh, diberi. boleh tidak kawin dengan 72 orang wanita di bumi? Diberi, nggak ada diberi kenikmatan. 72 Pantesan bidadari. Islam, kamu masih Islam, botol sih kamu. Ya jadi, udah terus Pak Rodi, teruskan Pak Rodi. Jadi kita garis bawahi kata berzina ya. Dalam kami bahasa Arab itu berzina itu yang dilarang maksudnya
Hukumnya berzina, yang dimaksud berzina itu yang tidak ikut aturan. Sedangkan kami dalam Islam itu Aturan apa? aturan. Orang bisa Dengar dikatakan dulu. berzina, kenapa? Kenapa orang dikatakan berzina? Jawab. Ente, saya ngomong nyerosot aja. Ini tanda-tanda orang bego alias goblok. Kalau orang lagi Lu yang ngomong, goblok. terus ngomong. Bang. Aku tadi Dia bilang, mau Ta'ala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks, adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan saya di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Sudah dengar itu dari siapa? Ya sudah. Iya, kok membantah itu kan dari teman Siapa Kristen. membantah Dari- itu? Kan kita diberikan nanti. Nah tadi kau bilang Oleh membantah sebab itu pesta seks. jaga Kamu itu perempuan kalian di dunia, jangan seperti itu. tadi kan kau bilang membantah pesta seks. Aku tunjukkan itu ajaran. Kan diberikan kan Pak. Bukan kita mencari pesta itu kan di mana? Tadi kau membantah tidak ada pesta seks. Saya Aduh. tanya sama kamu Ucok, kalau Tuhan Allah CWT-mu itu ada Tuhan pencipta alam yang benar, ya, pantas tidak dia menjanjikan seseorang kehidupan surga yang penuh dengan pesta, dengan sungai-sungai kamar, pesta arak, minuman keras, dan yang penuh dengan uruban atroba, yaitu pelacur surga di dalam tafsir Jalaluddin Asyuyuti. Pantas tidak Allah mau menjanjikan uruban atroba yang dikatakan bentuk jamak dari al-urub yang artinya al-kahbah atau pelacur surga. Pantaskah Oke. Allah Tujuan itu kita- menjanjikan kamu melacur di surga? Di mana ada di situ melacur? Nih, kamu bisa bahasa Arab, kamu baca nih. Nah, Baca. coba. Kamu cari, Ini loh, Pak. ini adalah bukunya Jalaluddin Asyuyuti. Ucok, jangan Baca, jangan sampai gini. Pesta seks itu dari kata-kata orang Kristen. Kamu nanti bisa bikin fitnah loh. Bukan dari kata-kata orang Kristen. Tadi kau Pelakunya bilang. di dunia Aduh. kebanyakan bukan Islam. Aduh, jangan begitu. Kamu baca Penyedia bahasa Arabnya. pesta seks itu. Udahlah. Kamu itu Pelakunya yang mulutmu- menyediakan pesta-pesta seks itu bukan Islam. Teman-teman ya, tetap layar ya. Ucok, kamu itu barusan 5 menit lalu ya ngomongmu begitu. Sekarang berbeda lagi ya. Kau itu Yang ngomongnya Bapak bayangkan tuntut tadi kan di tempe dunia, atau Bapak sepati bayangkan di gele. dunia. Tadi di situ hadisnya tidak terbayangkan. Ucok, Sempurnanya bagaimana, kelebihannya gimana. Cok, diam dulu, Cok. Tadi kau bilang itu pesta seks. Kamu bilang itu Kristen yang bilang itu bukan dari kami. Kamu Kamu sendiri jangan yang fitnah. Ustazmu itu. Kristen yang melakukannya di dunia kau katakan. Kamu tuh ngomongnya pelintat-pelintat. Coba teman-teman benar nggak tadi dia bilang begitu? Ucok. Udah yang ngomong, Tukang fitnah. padahal itu ustadznya sendiri yang ngomong pesta seks. Ustadznya sendiri loh. Aduh, jangan begitulah Ucok. Begitu Memang sudah tunjukkan begitu datanya. Bang, apa yang sudah diucapkan dia lupa. Iya, udah tua kali ya. Jadi kamu jangan timbulkan fitnah gitu loh. Saya belum tunjukkan hadis nih. Muhammad berkata ketika kesibukan laki-laki di surga menggauli perempuan atau memecah perawan istrinya. Lalu sahabatnya bertanya, akankah kami seorang laki-laki punya kemampuan seperti itu? Setiap pagi menggauli istrinya sampai petang. Lalu Nabi Mu berkata apa? Zakar laki-laki ketika berdiri 70 tahun. Dan akan diberikan kekuatan 100 kali lipat tenaga kuda dari di bumi ini. Ya Bang enggak? Kalian akan diberikan kekuatan nge-seks 100 kali lipat daripada apa yang di bumi ini. Karena kerjaan kalian di surga cuma nge-seks. Betul nggak teman-teman? Enggak, saya tuh bingung juga loh. Kira-kira kalau Allah itu melihat umatnya di surga kayak gitu tuh gimana gitu loh. Coba dulu pengertian surga sama dunia apa Pak Kidalang? Pengertian surga Nah, iya, sama dunia saya apa? nggak paham Pak Uco. Kidalang. Pak Kenapa? Kidalang mohon maaf. Pengertian surga dan dunia apa?
Sorga dan dunia. Sorga itu kalau di Kristen belum ada, Pak. Kalau kami mengatakan sebagai kondisi, Pak, keadaan. Yang baru dan bumi yang baru, di mana kerajaan sorga nanti ada di bumi ini. Itu satu kondisi, Pak, kalau saya mengartikannya. Nggak bisa terbayangkan kan? Intinya nggak terbayangkan bagaimana sorga itu kan? Gak ada Nah, ya, di surganya Kristen, kamu nih gimana sih? Kalau tujuannya Allah itu loh, Pak, menciptakan sorga semacam itu untuk apa gitu loh, Pak? Itu kan bayanganmu. Loh, bayangan bayangan saya. Sebentar, Bu. Itu kan di kitab Anda, bukan di kitab saya. Ki Dalang sebentar ya. Suaranya kecil sekali Handayani, besarin dikit. Ini Besarin bisa dikit, Mbak. baca di Besarin layar dikit, saya Mbak. itu adalah tafsir Jalaluddin Asyuti tentang arti kata uruban atroba. Ya di situ dikatakan uruban atroba adalah bentuk jamak dari al-urub, artinya al-kahbah atau pelacur surga. Jadi kalian di surga nanti diberikan uruban atroba atau pelacur surga. Yang mana dikatakan di dalam tafsir lainnya, dikatakan dia akan seperti unta betina yang birahi. Ya, itu wanita-wanita di surga kalian tuh bukan karena soleh, karena rajin sholat, enggak, karena berpayudara montok seperti buah delima tadi dan bervagina rapat. Dan kalian akan diberikan 100 kekuatan laki-laki untuk berjima di surga. Tuh janji nabimu dan janji Allahmu tuh. Nah ya terus Allahnya itu loh, kalau lihat gitu tuh gimana gitu. Terus untuk apa menciptakan surga semacam itu? Tepuk tangan lah Bang, ada hiburan. Ya nggak tahu, makanya itu heran juga saya. Allahnya Gimana? syuting film. Nah ya, Mbak Handayani, Mbak Yani silakan Mbak Handayani. Biar Ibu Handayani yang katakan. Ya silakan Mbak Handayani. Enggak, saya enggak mau ini banyak debat juga sih. Itu suara saya jelas enggak? Jelas. Ya jelas. Silakan. Tadi Abang bilang kan, gimana Tuhannya melihat ketika apa tadi? Terakhir Abang ngomong tadi tuh. Kejadian seperti itu loh yang Melakukan melakukan surga semacam itu loh, gimana maksudnya? Iya. Ketika dia melihat orang lagi wik-wik di surga gitu loh Kak. Iya. Terus sekarang Ini saya asli tanya loh ya, saya nggak iya. saya tanya beneran. Iya, kan Abang nanya kayak gitu. Saya minta maaf ini, saya jujur aja nggak bisa jawab. Saya kembali lagi ke ini punyanya Abang. Kirain minta dibesarkan untuk jawab? Enggak, ya ini Bang. Kan Abang tadi bagaimana Tuhannya melihat ketika itu second. Sekarang saya tanya ke Abang, gimana sih Tuhan Abang ketika di situ ada Ayub 31 ayat 10 TB ini ya. Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Itu ajaran dalam ajaran Abang. Goblok, Ayub 31 itu Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Kamu baca yang satunya. Aku menetapkan syarat bagi mataku untuk tidak melihat anak-anak darah dan bernafsu birahi kepada mereka. Kalau aku sampai melakukan hal itu, berzina di hadapan Allah, biarlah istriku yang diperkosa, biarlah istriku digiling bagi orang lain. Itu bukan ajaran, ngerti kamu? Itu perkataan Ayub. Oke, terus yang Yohanes 6 ayat Jangan dipotong. Saya nggak kemana-mana ya. Saya hanya Jangan dipotong makanya. Kamu mengatakan itu ajaran, bukan. Itu perkataan Ayub yang membela perkaranya di hadapan Allah. Botol kali kau baca. Pantesan di dalam Quranmu, di dalam hadismu dikatakan otak wanita muslim itu setengah akalnya. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Sophia. Di Jelas situ ada itu. Yohanes. Iya, terima kasih. Terus sekarang ada Yohanes 6 ayat 53, bisa dijelaskan enggak Bu Sophia? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terima kasih. Gampang itu jawabannya. Tubuh dan darah Yesus adalah satu-satunya penebusan bagi dosa kita. Dia datang ke bumi ini untuk mempersembahkan tubuhnya sendiri. Kamu baca di dalam Ibrani. Buka kitab Ibrani di situ. Ini saya minta jawab, maka kata Yesus kepada mereka itu siapa dulu Bu?
Semua kita, murid-muridnya dan bagi kita berlaku. Karena itu kita melakukan namanya perjamuan kudus. Kamu baca pada malam sebelum Paskah, sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkata apa? Dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan membagi-baginya kepada para muridnya dan berkata apa? Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Lalu dia mengambil piala yang berisi anggur, cawan anggur, dan dia mengatakan apa? Minumlah, inilah perjanjian baru, darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Ngerti nggak? Ngerti tidak? Dia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan tubuhnya dan darahnya sebagai pengorbanan dan persembahan yang sejati di hadapan Allah. Ini makan daging anak manusia loh, Bu. Makan daging itu maksudnya anak manusia itu. Maksudnya percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kami sebulan sekali di gereja saya itu melakukan namanya perjamuan kudus. Yang dilambangkan dengan roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Kristus. Karena kami mengenangkan kematian Yesus di atas kayu salib yang mengorbankan tubuhnya dan darahnya demi pengampunan Anda dan saya. Itu bahasa simbolis, Mbak. Bahasa simbolis. Anak manusia itu Yesus sendiri. Jadi memang orang Kristen. Ya, jadi kita harus ya sebagai untuk pengampunan dosa itu harus memang lewat darah, dan darah yang korban yang paling sempurna itu ya darah orang-orang yang tidak bercela, kudus. Tubuh dan darah itu artinya pengorbanan yang total istilahnya. Ya maaf ya, bukan mungkin dalam pertanyaan saya daging kambing apa daging apa itu bukan gitu. Bukan terus kita suruh makan daging kanibal itu enggak. Bukan, kita enggak suruh bunuh orang terus dimakan dagingnya, enggak semacam itu. Iya, namanya kan kita juga sama-sama pengen tahu ya Bang ya. Terus ini jangan, maksudnya ini kan kita debatnya bukan debat yang kayak orang-orang, jangan sampai kita saling menyudutkan, terus saling merendahkan kayak gitu. Ini kan cuman sebatas kayak bukan debat ya, mungkin lebih ke saling tanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tanya lagi. Sing sulit. Saya belum mendapat jawaban loh Ki Dalang. Oh iya, sorry. Kita masuk ke surganya Islam itu harus syaratnya berpayudara montok seperti buah delima dan bervagina rapat. Ini dari tadi 1 jam lebih nggak dijawab-jawab. Oh ya udah, Bu Sophia, saya mungkin kalau masalah pertanyaan Ibu Sophia, saya itu nggak berani menjawab dengan kesimpulan sendiri ya, karena itu harus kan sudah ada tafsirnya Mbak. Iya, jadi tadi kan sudah ada tafsirnya, jadi tinggal baca aja. Enggak Bang, meskipun nanti misalnya dikasih tahu atau dijelaskan kan kita kan berbeda, maksudnya kan nanti kan huruf Arabnya berbeda, nanti kalau dipisah juga bacaannya berbeda. Terus jadi, tafsir buat apa nggak laku itu lah, tafsir nggak laku. Intinya gini Bang, saya itu tidak mau menjawab apa yang sebenarnya saya tidak tahu dengan jelas. Enggak, kira-kira Muslim boleh enggak sih baca tafsir itu, boleh enggak? Nggak boleh, cuma boleh baca bahasa Arabnya doang. Boleh. Boleh. Boleh ya. Nah terus kalau kita mengikuti tafsir itu apa enggak boleh? Untuk mengarang maknanya itu harus merujuk ke dalam Arabnya Pak. Bukan nggak boleh, Ki Dalang maksudnya bukan nggak boleh. Dalam arti kayak gini, daripada nanti saya menjawab tidak memuaskan atau berbeda dengan apa yang tulis di situ, karena saya hanya mungkin begini ya, saya itu nggak berani gitu. Ya baca aja di tafsirnya kan selesai. Tafsirnya situ sudah ditafsirkan ulama udah. Ya benar kan berarti. Aku bacakan hadis nabimu nih. Hadis Jami' at-Tirmizi 2459. Banyak yang lainnya cuman direkam ini. Dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi. Nih, Nabi Muhammad berkata begini. Orang beriman kelak di surga bukan surga ya, surga diberi kekuatan bersetubuh seperti ini dan seperti ini. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah mampu seperti itu? Muhammad menjawab, mereka diberi kekuatan jima sampai 100 kali lipat. Berarti syur tadi betul ya? Itu mengibarkan syur. Mbak, kata-kata diberi. Apa itu? Nikmat dari Allah.
Itu Iya, kan nikmatnya janji itu kepada Allah, apa? betul. Allahmu tadi Nikmatnya apa? Tapi sudah jelas di situ. Sudah Nah, saya ya, makanya buktikan. itu. Allahmu menjanjikan pesta seks di surga, kesibukannya memecah perawan wanita. Allahmu menjadikan wanita itu akan bervagina rapat dan berpayudara montok seperti buah delima, sudah saya buktikan. Allahmu menjadikan kamu akan berjima terus di surgamu. Allahmu akan menjadikan kamu diberi kekuatan 100 kali berjima. Kesibukan kamu kan cuma berjima di dalam surgamu dan minum kamar. Karena disediakan Berjima unlimited ya. Ya, Berjima Udah, unlimited. ini aja Bu itu Sophia. namanya ridho Allah apa itu? Iya, bentar Bu nggak Ucok. tahu. Itu Bu Ucok, Bu Ucok, urusanmu lah. bentar Bu Ucok. Gini, Bingung saya ini, bingung. gini Bu Ucok. Daripada Ucok, Pak Ucok itu. Daripada pertanyaan Mbak Sofia sama jawaban kita itu nggak nyambung, lebih baik mengalah gitu. Bukan dalam arti mengalah itu. Nyambung, orang dari tadi nggak ada muslim yang jawab, dibilang nggak nyambung. Betul nggak sih, Enggak, teman-teman? bukan Bu Sofia. Bukan saya bilang Ibu Sofia itu nggak nyambung. Ibu Sofia itu bertanya apa, nanti kita jawab apa. Kan ini kan nggak jelas ini Bu. Ibu bertanya apa, ini Ucoknya juga menjawab apa, kan Ibu juga nggak terima. Sebentar, saya ulangi. Kok pertanyaan saya nggak jelas? Coba pertanyaan saya ulangi ya. Ibu Sofia, Ibu Sofia, dengarkan saya dulu. Sebentar saja. Kalau saya ngomong Sebentar dengerin, saja. kamu bilang pertanyaan saya nggak jelas, pakai kuping dengerin. Dengerin nih Bu. Astagfirullahaladzim. Dengerin ini Bu, jangan astagfirullah, saya juga astagfirullah nih. Baca hadismu ya. Tadi dikatakan wanita itu diambil dari kalian semua kan harus masuk neraka nih. Penghuni neraka nih kalian, calon neraka, ya kan? Kemudian dikatakan di dalam hadismu, kamu perempuan itu diambil dari neraka hanya untuk memberikan nikmat kepada laki-laki, karena perempuan itu nggak ada harganya di dalam Islam. Hanya untuk memberikan kenikmatan bagi laki-laki, apa kenikmatan seksual tadi, ya. Dan apa syaratnya kamu diambil dari neraka, wahai wanita-wanita muslimah? 1, berpayudara montok sesuai dengan An-Naba 33. Seperti buah delima, kalau payudaramu itu kencang, tidak kendur seperti buah delima. Kedua, syaratnya bervagina rapat. Nah, pertanyaan saya jelas, kenapa syaratnya? Kenapa Ibu bilang nggak ada harganya, Bu? Kenapa syaratnya wanita dikeluarkan dari neraka ke surganya Islam harus berpayudara montok dan bervagina rapat? Bukan soleh, rajin sholat, rajin doa, rajin puasa. Kenapa? Justru yang mendapatkan itu orang yang bertakwa, Bu Sofi. Yang bertakwa yang masuk surga, Bu Sofiku. Ucok sebentar 2 menit aja. Bu Sofi, maksud saya begini, saya tidak menyalahkan pertanyaannya Bu Sofi, saya tidak membantah pertanyaannya Bu Sofi, atau saya tidak bilang Ibu Sofi itu dari pertanyaannya kurang jelas. Maksud saya Bu Sofi kayak gini, Ibu kan bertanya dari yang dibaca, terus Ucoknya menjawab juga kayak nggak diterima sama Ibu jawabannya dari Bang Ucok. Ini abang apa Mbak Bu Ucok? Mbak Ucok. Nanti. Iya, lagi-lagi. Iya. Gini, Bang Ucok kan menjawab Bu Sofi, tapi Bu Sofinya tidak merasa puas dengan jawabannya Bang Ucok. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya lagi, Bang Ucoknya jawab itu lagi. Ibu Sofia nggak puas, nanya lagi, kayak gitu maksudnya. Teman-teman, apakah Ucok menjawab pertanyaan saya nggak tadi Ucok? Enggak. Ya kalau menurut kalian yang enggak lah. Karena kalian mendapatkan nikmat dari Allah itu nggak ngerti. Nah, itu kan dia menjawab itu. Ini aja deh teman-teman muslim. Jawabnya tentang Iya, kalian kan kenikmatan. nggak tahu nikmat dari Allah itu apa. Harus kita bekerjakah ataukah kita tenang-tenang saja mendapatkan? Dan yang mendapat nikmat itu bukan semata-mata umat Islam. Harus ada kerja keras, yaitu bertakwa. Nah iya Pak, itu kan di dunia diharamkan, kalau di surga dihalalkan gitu. Justru itu kita pelihara dirimu. Enggak, jawab dulu. Berarti dihalalkan, benar enggak dihalalkan? Dihalalkannya bukan kelakuannya, kenikmatannya itu diberikan, tidak ada taranya, tak terdapat, tak terpikirkan oleh manusia. Nah ya kenikmatan itu berupa apa? Bagaimana bagusnya Pak di dalam. Tenaga kuda untuk berjima.
Iya, Bang benar Ucok, nggak itu? seperti itu pertanyaan kalian setara dengan dunia, cara pola pikir kalian. Tuh, Coba itu dulu. tertulis di dalam kitabnya kok. Pola pikir kita, Iya. kita nggak berpikir kok di sini. Iya, pesta seks yang dikatakan di surga itu bukan seperti pesta seks yang kalian pikirkan berada di dunia. Betul, Itu kalau sudah di ditafsirnya itu ada, Pak. punya 100 Ya, kekuatan tafsirnya ada. laki-laki. Ya kan dijelaskan di situ tidak setara, tak dapat dipikirkan. Kan tadi ada hadisnya. Betul, Ucok. Kalau di bumi ya, ereksi 2 jam masuk rumah sakit. Tapi kalau di surgamu ereksinya 70 tahun. Betul nggak teman-teman? Jadi kenapa Tafsirnya kalian itu loh, Pak, di atas ada, itu Pak. Islam yang mendapatkan? Loh, Pak Ucok ini menafsirkan dari tafsir itu, Pak. 70 tahun. Emang cuma lu Islam yang ereksinya sampai 70 tahun. Betul nggak teman-teman? Masuk akal nggak itu maksudnya? Bang Host, coba kalau satu ngomong, yang lain coba di-mute Bang Host. Ada tuh. Soalnya Moderator itu kalau banyak di situ. Di atas tuh 2 moderator, di bawah ada 4, ada 3. Ya makanya Ya, jangan gini suka loh. di mut kamu. Mut. Pak Ucok, itu kan sudah ditafsirkan. Dan Iya, Muslim kan wajib kenikmatan bagi umat Islam. Mengapa Pak Gidalang yang sedih atas itu? Enggak, saya nggak sedih, saya juga nggak membantah. Itu kan sudah ditafsirkan oleh para ulama. Di dalam pengen Framing, kenapa masa kita bilang nggak tidak ada? Nah iya, saya ini kan pengen tahu gitu loh. Kalau Ya di sudah, dunia pengen ini tahu. nggak boleh. Saya ini tahan ini, saya tahan. Ucok Karena sama itu saya nggak Bu suka tadi. perempuan. Siapa sih yang Taurus ini? Bu siapa sih yang pakai simbol bintang namanya? Panggilannya siapa nih? Mbak siapa nih? Handayani, Iya, Handayani. saya Mbak Handayani. namanya Mbak Handayani. Ucok Handban jelaskanlah sama Pak Kidalang. Bagi-bagilah 72 bidadari berdana montok tuh. Kidalang juga pengen lah. Coba lah jelaskan sama kita. Enggak, kalau saya gini, Gidalang udah loyo. soalnya di saya Oh. Kita juga belum mendapatkannya, Bu enggak, Handayani. Bang Ucok, sebentar Bang Ucok. Gini loh, kalian kan sudah, tadi kan sudah dijelaskan, sudah ditafsirkan. Atau namanya muslim itu kan wajib mengimani apa yang sudah ditafsirkan. Nah, tapi kan kalian mempunyai penafsiran sendiri gitu loh. Kan Binor, gitu. silakan Pak Binor. Pak Gidalang. Sebentar Pak Bang Gidalang. Ucok, kasih Binor dulu, dia ke layar lebar. Mohon untuk dibacakan seperti apa tafsirnya, mungkin saya sedikit bisa menjawab Bapak. Besarkan layarku Pak. Itu salah satu tafsir dari Kemenak RI, An-Naba 33. Ya, Besarkan layar. Nih, saya besarkan. Nah, tuh gak kelihatan Bu Sofi. Itu dah. coba dibaca Bapak. Jadi sakmono gak ketok. Yang mendelik itu dah. Coba dibaca Bapak. Melotot dia. Yang mendelik. Maaf ya Bang, saya Kayak mendelik. nggak paham bahasa Jawa, soalnya saya asli NTB, jadi kalau ngomong Jawa nggak ngerti. Maaf ya. Santai Bapak. Coba dibaca tafsirnya seperti apa Bapak. Ya, itu dibaca. Yang mantannya masih muda-muda, tolong dibaca. Mau saya bacain apa Bang? Ya, bacain. Ya, maksudnya Bacain. Saya nggak kelihatan sama sekali itu. Tafsir ringkas Kementerian Agama RI Surat An-Naba ayat 33. Dan Allah sebutkan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Itu udah tafsir loh itu. Udah mentok itu tafsir itu. Bapak tidak percaya dengan adanya seperti itu Bapak ya? Nah, saya kan bukan Islam Pak. Makanya saya tanya ini Pak. Bener tak itu Begini, Pak? oke saya jawab Bapak ya. Bahwasanya di surga itu besok semua yang haram, yang tidak boleh di dunia, maka di surga itu semua diperbolehkan. Semua yang haram di bumi. Sekali lagi Pak. Ulangi Ulangi Pak. Semua yang haram. Karena Ulangi sekali lagi Pak Abi Nurut ini. Aduh saya suka sekali. Ya, saya akan berulang lagi. Ulangi. Di surga orang sudah tidak perlu sholat.
sholat. Kalau orang Islam ya orang Islam aja ini. Sholat. Gimana sholat? Orang zakatnya berdiri 70 tahun. Gimana caranya sholat? Ya. Coba denger dulu ya. Sabar Bu Sofi, sabar. Ya, sabar dulu. Kalau di surga, makanya lengkapnya ilmu Islam, hukum Islam begitu, maka dijelaskan semua di kitab-kitab, di hadis bahwasanya kalau kita yang diwajibkan di dunia ini, diwajibkan sholat seperti hanya untuk orang Islam, ya, untuk mendapatkan pahala. Pokoknya semua yang diperintahkan oleh Allah, maka semua akan dapat paha, Pak. Bapak ini ada-ada. Jangan jadi tambah-tambahin dong. Mendapatkan paha. Gimana? Bapak sholat supaya mendapatkan paha. Yang bukan itu saja, Mbak. Bukan itu saja. Banyak. Semua yang apa dia kehendaki dalam surga itu semua akan dikasih oleh Allah. Tapi standarnya nggak seperti Bu Sofi. Jaga komal Ki ya. Ya, oke. Bu Sofi standarnya bukan seperti. Oke, saya tanya Pak. Di Ya, dalam surgamu nanti Bapak Muhammad berkata akan kesibukannya berjima. Dan syahwat laki-laki ketika berdiri 70 tahun kemudian akan diberikan kekuatan 100 kekuatan laki-laki, betul? Bukan cuma itu, apa saja yang itu betul nggak? Betul tidak? Betul. Salah satunya Oke, di itu. surgamu nanti Betul, ya? Bapak akan ada pasar di mana pasar itu bukanya tiap Jumat. Lalu di pasar itu ada gambar laki-laki dan perempuan. Kalau Bapak mau berjima, Bapak tinggal masuk ke gambar itu, betul? Bukan cuma itu saja, bukan cuma Iya, itu betul nggak? Di surgamu ada pasar Jumat. Betul. Betul, ya. Betul nggak di surgamu itu ada pohon yang berisi game, pohon permainan yang mana akan mengeluarkan berbagai semua macam permainan di dunia ini, betul? Betul. Ya. Betul nggak di surgamu ada sungai yang berisi kamar, berisi sungai minuman keras, betul? Kalau seperti di surganya Mas Kristen gimana? Aduh, jangan ke sana dulu, surga gua nggak enak udah. Lu jangan ke surga gua dah, nggak enak. Ya? Ngapain masuk surga gua nggak enak? Enggak, ngapain mau masuk surga kalau saya jawab, kenapa kami menjadi Kristen? Karena yang kami cari itu keselamatan dan kehidupan kekal, bukan kenikmatan. Betul teman-teman? Selamat loh, terus kata-kata selamat dari apa? Enggak, saya tanya dulu sama teman-teman Kristen. Sebentar dulu. Sebentar Pak. Iya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, ya 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12 dikatakan ini. Inilah tujuan imanmu, bukan kenikmatan Pak. Melainkan kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya tanya sama teman-teman Kristen, di dalam kekristenan yang kita cari ada keselamatan, kehidupan kekal, apa pesta seks, ereksi 70 tahun dengan wanita berpayudara montok? Saya tanya sama teman-teman Kristen, halo? Kehidupan kekal. Keselamatan, Bu. Kehidupan dan keselamatan kekal, betul? Keselamatan itulah yang ada pada Islam, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Subhanallah. Bukan kenikmatan, Pak. Bapak baca, bisa bacakan ya 1 Petrus 1. Kenikmatan itulah selamat, Bu. Saya bacakan, Pak. Tujuan orang Kristen beriman itu bukan kenikmatan. 1 Petrus 1 catat ayatnya, teman-teman. Ini judulnya ada pengharapan, iman dan kasih, kekudusan dan kasih persaudaraan. Saya bacakan 1 Petrus 1. Ya, saya bacakan apa tujuan kita beriman. Ayat keselamatan telah mendapat kenikmatan. Iya, diam dulu Pak Ucok sekalian. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekarang kita bacakan Bu siapa nih tadi, Bu Setiawati, coba. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Bentar Bu, saya buka device-nya Bu. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan 10. Apa tujuan iman kita? Bukan kenikmatan. Kenikmatan itu sudah bisa kita peroleh di dunia ini, teman-teman. Yesus berkata, kalau kamu mengikuti aku, kamu akan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi apa tujuan kita beriman? Coba kita baca. Apa tujuan kita beriman? Ini ajaran para rasul kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Bacakan, Bu. Inilah firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu,
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dengar ya Pak, kami orang Kristen, kami tidak mencari kenikmatan. Bahkan kami harus pikul salib untuk mengikut Yesus. Yesus berkata, kalau kamu mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu kehilangan nyawamu demi namaku, kamu akan memperolehnya kembali. Dan inilah upahnya, itu kamu akan bersama-sama dengan aku dalam kehidupan kekal. Dan dikatakan begini Pak, surga yang akan kamu nikmati nanti bukan soal makanan, minuman, kawin maupun mengawinkan, melainkan damai sejahtera, sukacita, oleh karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Betul teman-teman? Betul, sukacita yang tidak terbatas. Amin. Oke, pertanyaannya Bu Sophie, di dalam surga itu keselamatan itu apa? Kenikmatan kan? Enggak, bukan beda, Pak. keselamatan artinya kita tidak mendapatkan kematian kedua. Atau kematian kedua di dalam Wahyu 19 dikatakan terpisah dari Allah selama-lamanya, yaitu masuk dalam lautan neraka kekal. Betul teman-teman? Itu azab Allah, Bu. Allahmu nggak bisa ngazab. Itu azab Allah, bukan nikmat Allah masuk ke neraka. Allah mau berkata di surah An-Nisa ayat 47, barang siapa tidak percaya kepada Quran, kepalanya akan aku pelintir ke belakang dan kujadikan monyet dan babi. Sampai sekarang loh saya tantang Allahmu, kepala saya masih ngadepnya ke depan. Ya sudah, ternyata cara pola pikir kalian seperti babi dan monyet. Itu maksudnya itu Bu, pola pikirnya. Tidak ada kata pola pikir situ, kepalamu kami putar ke belakang. Iya, itu maksudnya pola pikirnya berubah seperti monyet dan babi. Itu terbukti Allahmu nggak punya kuasa. Itu terbukti Allahmu nggak punya kuasa. Itu terbukti Allahmu nggak punya kuasa. Ibu Sophie itu salah satunya apa? Tidak bisa membedakan Al-Quran dan Quran. Beragama dan menjalankan keagamaannya enggak? Bu Sophie itu beragama dan menjalankan keagamaannya enggak? Bang, ini pertanyaan pribadi, Bang. Enggak, kok bahasanya seperti yang dibahas di sini adalah iman. Teman-teman semuanya, Kiamat dan rekan-rekan apologet Kristen lainnya berhasil membuktikan bahwa ada banyak perbedaan tafsiran di dalam kalangan Islam sendiri, di mana mereka dalam beberapa hal tidak sepakat dengan Al-Quran, dengan banyak hal yang ada ke Tuhannya. Oleh karena itu teman-teman, jika kita melihat di mana ada serangan-serangan yang cukup luar biasa kepada iman Kristen oleh apologet-apologet Muslim, maka kalian perlu bersiap-siap karena akan ada serangan balik. Sebab orang-orang Kristen tidak boleh, kami juga belajar tentang Islam, sehingga pemahaman-pemahaman yang ada itu bisa membuat kami memberikan serangan balik kepada kalian. Lihatlah kelakuan kalian. Yang menjadi persoalan adalah fenomena di mana Islam memberikan serangan kepada Kristen. Kasih keterangan coba. Kristen diharuskan hanya untuk menjawab saja, tidak memberikan serangan balik. Sebab ketika Kristen memberikan serangan balik dalam artian memberikan pertanyaan balik yang tajam terhadap iman Islam, maka yang terjadi adalah penistaan agama. Disinilah menjadi masalah terhadap. Masalahnya di sini. Kenapa? Banyak sekali orang-orang Kristen yang pintar. Bu Sophie sebentar Bu. Kenapa saya katakan banyak sekali orang Kristen yang pintar? Karena kami belajar juga iman-iman itu tidak hanya murni belajar iman Kristen, tidak. Kita belajar dari Hindu, belajar dari Buddha, dari Konghucu, dari Islam. Kita belajar. Kenapa? Itu untuk memberikan tambahan referensi kepada kita. Oh, ternyata iman teman-teman Muslim begini, iman teman-teman Hindu begini, iman teman-teman Buddha begini. Nah, itu memberikan kita pemahaman supaya kami bisa hidup berdampingan dengan toleransi yang sangat-sangat tinggi. Karena itu, kalau kalian datang di daerah-daerah timur seperti Papua, seperti NTT, kalian tidak akan melihat bagaimana
di dalam orang tafsir Kristen Kemenak, saya tunjukkan, surat 7, datang mengganggu terutama orang di ayat Islam 157. sedang beribadah. Dikatakan situ. Tidak Di ada. dalam Alkitab Sebaliknya, kami ada dikatakan kalian tidak Periplus, akan padahal nggak ada melihat satupun bagaimana manuskrip umat kami dalam bahasa Muslim Yunani yang mengatakan mengganggu orang Periplus Kristen itu sedang penistaan beribadah agama, di maksudnya Indonesia Kristen. Timur. Seperti Kalian entitas menyembah contohnya tiga di Tuhan, daerahku Allah, sendiri. Isa dan Maryam. Tidak pernah Kalian Tuhan tidak akan pesan kami menemukan menyembah hal tiga itu. Tuhan. Kenapa? Seperti yang kalian Karena tunjukkan. Kalian menuduh kita Isa tuh Allah belajar. tidak disalib, melainkan Teman-teman disebabkan Muslim penistaan itu agama beriman dalam kepada Kristen. Tuhannya yang Hapus bernama ayat Allah. penafsiran, Oke. hapus tafsiran Kemenak. Dan salah satu Hapus hal tafsiran Kemenak kewajiban yang mereka mengambil adalah ayat Alkitab saya, pergi Pak. ke Jangan pakai ayat Alkitab Mekah, saya untuk pergi menafsirkan ibadah Quran. umroh. Nah, Penistaan kita agama. tahu ada pemahaman-pemahaman dasar Katakan ini, seperti Pak, itu. Bapak Setelah protes itu, ke Kemenak. Bapak umat protes Islam ke itu MUI, Bapak ibadah bicara sama 5 saya. kali sehari contohnya. Bicara sama MUI, Pak. Jadi Jangan toa itu mengambil akan ayat terus Alkitab berbunyi untuk 5 menafsirkan kali Tuhan. seperti itu. Nah, kita paham hal-hal seperti itu sehingga membuat kita itu tidak merasa Bapak kok terganggu diam? dengan hal-hal Kok itu. diam kalian? Di Indonesia Nah, ini kan? poin-poin yang lain ya. Biar dijawab Bu Sofi. Sedangkan Bu di Sofi itu Jawa belum detail tak tahu tentang atau sejarah daerah di luar agama NTT lah, real semua. Dia itu tahunya kita periode pernah sekarang mendengarkan aja. kasus di mana Istilahnya ketika Kristen itu orang-orang dia nggak Kristen jelas sedang tahunya. memuji Tuhan di Versi rumah mana sama contohnya. versi mana itu. Coba Orang-orang kalau Muslim tahu itu dari merasa awal terganggu dari A dengan hal sampai itu. Z kebakaran Dengan bicara puji-pujian mereka Ini terganggu, orang dengan ini doa jawab mereka pertanyaan saya enggak terganggu, sih? sehingga ada Bapak tindakan-tindakan protesnya jangan provokasi, sama saya, Doi. tindakan-tindakan Kamu protes pembubaran, ke Kemenak main yang hakim sendiri. membawa Nah, ayat-ayat doa itu dan hal-hal yang Markus, umum Matius, menurut kitab saya Keluaran, kita Kejadian lihat di untuk menafsirkan Quranmu. Pulau Bapak Jawa. bilang, MUI Ada bilang, banyak media cabut yang itu ayat-ayat memberitakan Alkitab yang kamu tentang ambil untuk menafsirkan Quranmu. tindakan-tindakan intoleransi Pak. seperti itu. Saya pikir hal itu disebabkan karena mereka hanya Nggak belajar ada tentang Islam masalahnya saja, penafsirannya. lalu Bu. gagal Yang ada mempelajari masalahnya ibu yang iman yang lain. menafsirkannya. Itu Sehingga tertulis, mereka Pak, tahu di bahwa webnya ya itu di ada dunia ini Bapak hanya baca Islam Mana yang doang, yang tertulis? lainnya Coba itu kita baca. tidak ada. Sehingga kita Di tafsiran memiliki hak Kemenak itu untuk ada. Coba memerangi kita yang lain. ulang. Jadi Mana hal itu memang penafsiran disebabkan Kemenak karena itu? Mana yang ketidakmampuan mereka, ketidakpahaman Itu mereka, ada, Pak. sehingga Coba Bapak Iya, iya. buka otak jadi sempit. laptop Jadi atau buka dalam aplikasi yang diskusi-diskusi lain, pun ya. Nanti tiba-tiba dipelajari ada lah. laporan, Nanti Iya, dipelajari nanti polisi, Ibu Sofi sama orang yang Kristen melakukan tertulis penistaan beda. agama, orang Kristen melakukan penistaan agama. Ibu Bedanya Sofi gimana? Padahal nadanya nada sebetulnya tidak. dangdut. Tujuan dari setiap diskusi Enggak, yang bedanya ada apa? agar Pak kita Kidalang. belajar. Silakan Enggak, Ibu. maksudnya Nah, selama ini yang kita lihat di mana Dicoba orang-orang lah Islam dibacakan. itu datang Enggak, gini loh, maksudnya Bu Sofi itu membawa Alkitab dan penafsiran menunjukkan Kemenak bahwa itu ini kesalahan-kesalahan mencopot-copot ayat Alkitab, di dalam begini-begini Alkitab segala untuk macam. menafsirkan Kita diam-diam ayat-ayat di saja dalam karena memang Quran, sudah gitu loh, Pak. bertahun-tahun Ya kan orang kita Kristen itu berkoar-koar di menempatkan sini kok diri kali ini. sebagai pihak Kenapa? Bukan yang wewenang kita. Siapa hanya kita yang menjawab berwenang saja. untuk ke sana? Lah iya. Tapi sekarang sudah Ini loh berbeda di maksudnya Bu mana Sofi itu. kita orang Kristen pun Kan punya hak sering orang untuk Kristen memberikan dituduh pertanyaan-pertanyaan begini, balik, begitu, gitu loh, ya Pak. kan? Nah, Kami sedangkan pun perlu Kemenak bertanya sendiri balik, itu juga sehingga terjadilah tidak diskusi yang fair. Dia berkepanjangan. Nah, menggunakan dalam istilah-istilah hal di dalam ini kekristenan, seperti orang-orang seperti ayat-ayat di Ki dalam Ahmad, kekristenan, di Sufiatul dalam Alkitab, Al-Hayat, untuk mereka punya menafsirkan pemahaman-pemahaman ayat-ayat di dalam lebih Quran. tentang Islam. Bapak, ya, mohon Bukan maaf lebih, Bapak ya. Mohon maaf yang Bapak. cukup lah, Kemenak itu sehingga hanya mereka juga menjelaskan bisa sesuai dengan apa yang berdiskusi ada di dengan Al-Quran, baik. Bapak. Jadi nggak bisa. Karena itu jangan dipersulit, jangan menafsirkan Quranmu dan bahkan mengganti sedikit-sedikit ayat Alkitab saya dari pelanggaran, Paraketos menjadi sedikit-sedikit Perikitus pelanggaran. hanya untuk Tolonglah, membenarkan nubuatan Muhammad. mari kita berdiskusi Mana dengan saya baik. itu Itu penistaan sih agama nggak? harapan saya Gimana, ke Bu? depan. Buka dong Quran.kemenak.go. Kita melihat contoh-contoh di negara-negara lain ya, contoh di Amerika. Coba, Itu orang coba berbicara dibaca, tentang Ibu, agama di itu mana biasa-biasa Kemenak saja. yang sudah Bapak buka, Ya Bapak kan? buka sendiri. Bapak sekarang Bahkan buka, difasilitasi buka diberikan Quran.go. ruang khusus di mana di lingkungan di ruangan itu, di kan yang tempat menyatakan itu, ke satu Ibu tempat itu, bahwasanya Kemenak itu kalau orang sudah, berbicara mulai- Goblok tentang kali ya. Makanya Bapak buka khusus untuk berbicara Quran.go. tentang agama gitu. Itu Quran Yang terjemahan itu mereka Quran biasa yang aja. resmi. Yang Kalau saya kita Indonesia ketahui ini tidak ada memang dalam sedikit Al-Quran. sulit Cuma untuk memang menerapkannya begitu, Bu, ya. seperti itu. Quran Dunia maya dijadikan tempat untuk berdiskusi, bodoh sekali. Makanya saya tetapi banyak orang yang tidak tahan mendengarkan diskusi itu, lalu dipelintir. baperan, lalu Makanya Ibu laporkan ini itu jangan ke seperti polisi. orang Nah, itu gila, yang nggak santai boleh. aja. Ibu kayaknya seperti Hanya di
sini teman-teman, poin dari diskusi makanya ini santai Bu, biar Kamu yang kerasukan jin. debater Kristen Kalau berhasil kami orang membuktikan ketika bahwa kami ada berdoa banyak tidak pernah sekali dikerumuni jin seperti nabimu. ketidaksepakatan kita ini orang Muslim kan antara santai. teolog-teolog Muslim sendiri, ya kan? Kita ini orang Muslim kan santai.
seperti dunia ini bulat, bumi ini bulat atau apa datar, itu pun banyak Muslim itu bertentangan satu sama yang lain. Ya, gini loh, kalian itu ya, kalau ada setelah misalnya itu ya, ada semua ayat-ayat informasi dalam semacam Al-Quran itu itu bisa yang dibuktikan di secara dalam sains, Shopee itu pun tidak itu betul. kalian cek sendiri, benar nggak? Karena omongannya di banyak Shopee? Muslim juga yang mengatakan bahwa Kalau ya kita bahas satu-satu kayak gitu nanti tidak semua halal itu bisa dibuktikan secara sains. Itu. Lalu Coba ada banyak dicek sendiri. Kalian kan klaim-klaim buka bulan internet, terbelah bisa buka segala internet, macam itu bisa tidak buka benar. HP. Langit ada berapa? Coba Ini dicek tidak sendiri benar. di tafsiran Kemenak itu betul Ada nggak yang dikatakan pembuktian di seperti Shopee itu? artinya begini. Kita siap untuk dikoreksi, siap untuk kalau Anda mengikuti. berdebat dengan siapapun, seperti iman Kristen, Alkitab itu selalu terbuka, dalam artian kita, Anda yang tidak percaya kepada Alkitab mau memberikan kritikan kepada Alkitab setajam apapun silahkan. Alkitab itu sangat terbuka. Jadi kita tidak menutup diri untuk dikritik, kitabnya orang. Penistaannya di mana? untuk didebat oleh Jelaskan dulu. kalangan-kalangan manapun. Saya tanya sama Itulah kamu, menurut saya kalau salah saya satu mengambil ayat kehebatan dari Quranmu, Alkitab ya, lalu itu saya dari iman masukkan ke Kristen dalam begitu. tafsiran ayat Alkitab Kita saya, itu diajarkan untuk penistaan. sangat-sangat terbuka. Jadi Ayat siapapun jadi ayat punya hak ayat untuk yang mana? berdiskusi, mempertanyakan iman Ayat Kristen. yang mana, Bu? Bu gini Bu Nah, ya. di dalam internal Kristen kita ada namanya pendalaman Alkitab. Zabur dan Injil. Pendalaman Alkitab itu di dalamnya kita bebas bertanya Iya, apa saja. mana yang kalian Kita punya bebas yang mana? mengkritiki habis-habisan, Goblok mempertanyakan kali kau. habis-habisan. Semua Saya ayat ingat Alkitab ya, diambil, Matius, dulu Markus, Lukas, Yohanes tuh semua saya Alkitab masih diambil, di sekolah teologi ya. Itu betul-betul Alkitab Yang itu mengajukan kita ke sana bongkar siapa banget. itu? Nggak tahu Pak. Ada yang bilang Alkitab itu bukan firman Allah, ada yang bilang Nggak tahu Alkitab itu kita, firman makanya Allah, kenapa Kemenak semacam ada itu yang gitu loh. mengatakan bahwa Alkitab itu dari isi firman Nah, Allah dan kenapa Pak sebagainya. Ucok? Kira-kira kenapa Jadi Pak Ucok? kita mempertanyakan habis-habisan iman kita. Nah, ya kenapa kira-kira Pak Ucok? Kenapa kok Kemenak Sehingga harus kita mengambil menemukan bahwa di satu kitabnya orang titik untuk Alkitab itu tidak bisa menafsirkan digoyahkan kitabnya dengan sendiri apa. gitu? Kenapa kira-kira? Saya menemukan Di iman mana? saya Nggak benar-benar. ada dapat di situ, Pak. Masa nggak ada sih? Pak Ucok Karena sama banyak Tidak serangan datang, mendapatkan tapi Alkitab tidak pernah bukan berkembang. mengambil Alkitab tafsir selalu dari memiliki bukan jawaban Kristen. atas semua pertanyaan-pertanyaan yang datang. Tafsiran Sudah ribuan Kemenak tahun. itu mengambil ayat-ayat di dalam Bahkan Alkitab itu salah satu untuk buku terlaris di menafsirkan dunia. ayat-ayat di dalam Quran. Karena Ya, bukan Alkitab hanya itu dibeli, yang mana dipegang oleh orang-orang kalian Kristen, punya? orang-orang yang percaya Apakah kepada Yesus Taurat Kristus sebagai Zaburnya Tuhan. yang mananya? Tetapi Ya, orang-orang yang coba, tidak Pak, percaya Ucok, kepada Tuhan cek, Yesus cek Kristus dulu, pun cek dulu, membeli cek. Alkitab untuk membacanya. Karena itu Alkitab Pak Ucok nggak ngerti Bu, merupakan karena satu dia nggak buku ngerti. Mampu aku menceknya terlaris begitu. di Kenapa? dunia. Nggak mampu. Pak Ucok dia Dan nggak Alkitab mampu. juga Nggak akan salah nggak satu mampu nyari topik karena dia nggak ngerti Alkitab. yang selalu diperdebatkan. Enggak gini aja yang Menjadi di, salah satu di topik selalu Kemenak itu diperdebatkan. dibuka Itu tidak bisa kita tafsirannya. pungkiri teman-teman. Bener nggak sih ngambil dari Matius? Itulah di-cross yang check menjadi ke kebanggaan saya. Matius. Saya bangga sebagai Jadi orang cross Kristen. lagi Saya senang kemana gitu loh Pak. Untuk walaupun menjelaskan dikatakan apa kafir di kira-kira? Indonesia, Dia nggak nyampe Pak. dituduh aneh-aneh, tapi saya senang sebagai orang Kristen. Kenapa? Kan seharusnya Satu hal yang nih, pasti Pak, dalam Kalian Kristen harus adalah Ya, keselamatan di ya. dalam Tuhan Yesus Kristus. saya jelaskan ya Pak. Itu satu hal yang Coba, sangat jangan nggak sangat Saya sampai jelaskan ya, saya jelaskan. tidak apa bisa itu diganggu Pak. bulat. Karena kalau Anda membaca Ini kita Alkitab ngomong secara dari global aja, Kejadian ya sampai toh. dengan Wahyu, Kalau misalnya ini orang Kristen, ini analog penekanan di dalam Alkitab adalah misalnya orang Kristen keselamatan yang menafsirkan hanya datang dari Allah. mencomot-comot Dan itu ayat sudah di dalam nyata Quran. di dalam Ya, Yesus saya pakai Kristus. misalnya ayat di dalam Quran itu untuk menafsirkan Selanjutnya, isi manusia yang ayat telah itu ke dalam berdosa tidak kitab bisa saya. menyelamatkan dirinya Itu sendiri. kira-kira boleh nggak ya? Dengan cara apapun tidak bisa. Boleh nggak saya Dengan mengambil ayat di beramal, dalam dengan Quran untuk membenarkan apapun pokoknya, isi di kebaikan-kebaikan dalam kitab apapun saya? tidak mungkin Boleh membuat dia nggak masuk kira-kira kayak gitu? Bapak ajarin Metode kepada Sehingga semacam itu jawabannya boleh nggak adalah kira-kira? Bapak ajarin kepada hanya siapa? oleh Kok ajarin? anugerah Allah. Dengerin dulu pertanyaan saya. Keselamatan Bapak hanya tafsiran kita itu dapatkan untuk dari Allah. memberi penerangan Jadi ada kepada beberapa siapa? Untuk topik besar membenarkan dalam Alkitab isi. yang Salah Bapak. saya pikir semua Membenarkan orang isi di dalam menerima Alkitab itu. saya. Saya ketika ngambil manusia dari yang telah Quran berdosa ini tidak mungkin bisa misalnya menyelamatkan dirinya surat sendiri. Al-Taubah Dia atau pasti surat membutuhkan apalah, Allah. saya ambil. Nah, Allah sudah Saya datang di dalam comot-comot, Yesus Kristus terus untuk untuk menafsirkan menyelamatkan manusia ayat-ayat yang di berdosa dalam itu. Alkitab saya.
Itu kira-kira Setiap boleh orang nggak yang percaya metode kepada semacam tidak itu binasa, untuk melainkan menafsirkan beroleh ayat-ayat hidup yang di dalam Alkitab itu? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Metodenya ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak Coba dulu kasih contoh. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang memberikan Ini penegasan pertanyaan gampang loh Pak, secara global aja kira-kira. bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu tidak memiliki hak untuk mengomentari. Kenapa dia harus masuk neraka? Karena memang dari sono ketika ada benawa jatuh dalam dosa, tempatnya manusia itu sudah di neraka. Goblok banget ya. Coba nih gua bukain Quran Kemenak deh. Tetapi karena kasih Allah yang Ada besar, yang bisa buka nggak ya? Pak Ucok. Dia memberikan jalan kepada semua manusia sama, untuk bisa Bu. kembali Tak ada kepada surga. Jangan pakai Melalui Tuhan aplikasi Yesus Kristus. goblok. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Dengerin kebenaran itu, dan hidup. Pak. Jadi perdebatan-perdebatan yang terjadi ini Saya tuh sampai memang bingung tujuannya loh, bukan tanyanya untuk sama pembelajaran teman-teman ya. Muslim itu. Tapi kalau untuk kepastian iman, Gini loh. iman Kristen itu sudah Gimana cara ngomongnya sangat ya, beres. bingung. Iya, pertanyaan Iman saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Pertanyaan itu tidak aja bisa mereka nggak diganggu ngerti lagi. gimana bisa jawabnya. Makanya coba. kalau perdebatan ini Misalnya gini Pak, tidak, contoh ya, contoh. kita tidak Bapak mencari punya istri, siapa Pak, yang ya? menang, Punya siapa yang istri. kalah, Nah, tapi tujuannya Bapak untuk kita menjelaskan paham ke orang-orang, tentang iman menceritakan Islam ke orang-orang seperti istrinya apa, ini. iman Hindu, iman Bisa Buddha nunjukin itu ya. seperti apa. Itu murni Ya, seperti Pak, itu. Bu Sofia itu. Foto nih Coba. Ini Quran Kemenak. Jadi jangan berpikir bahwa orang Kristen Ini Quran itu Kemenak. diserang-serang terus, nanti Ini surat mereka 7 ayat 1 bakalan Ini salah satu contohnya ada banyak. Saya ambil yang goyah surat 7 imannya ayat dan 1 pindah ke agama yang lain. Oh Kita tidak, klik di kalau saya secara tafsirannya. pribadi iman saya sudah kokoh di dalam Yesus Kristus. Ya, Tidak kita tidak mau mungkin awalnya bisa Qurannya, digoyahkan surat lagi. 7. Karena saya tidak mungkin pergi, Rekam ini Pak di YouTube. saya membuang Iya, berlian yang saya miliki dan pergi mencari 157 on. atau besi-besi yang lain, tidak banyak ayatnya kan. Tafsir ringkas Kemenak ya. tidak mungkin. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus itu Aduh. final, Sebentar, kebablasan. tidak bisa diganggu gugat. Ya, mereka Baik teman-temanku semuanya, isi Taurat kan saya bohong. berharap Ya. dari diskusi Nih, lihat ini ini. teman-teman paham Ini ada banyak hal mereka mengambil dari kejadian, betul nih Bapak dan lihat terus ini. doakan para apologis Kejadian, Taurat Ulangan, itu, dan Taurat itu. Injil. agar terus berkarya Taurat itu di dalam muncul. dunia apologi. Nih, Terus dukung kami mengambil dari dengan Alkitab like, saya, komen, Kejadian dan 13 subscribe ayat 18. sehingga channel-channel ini Ulangan berapa semakin ini? direkomendasikan. Ini kebaca nggak teman-teman? Tuhan Yesus memberkati. Loh, yang saya Di zoom, biru di zoom, ini kebaca nggak? di zoom. Bisa nggak di zoom, Bu? Di zoom. Lah. Kebaca nggak ini? Mata Mereka saya menafsirkan bahwa Muhammad, bahwa nabi palsu ini ada di dalam kitab kedatangan kita, Nabi. Taurat dan Injil. Katanya apa teman-teman? Mereka membawa ayat Alkitab kami, Kejadian, Ulangan, Kitab Injil. Ini nih yang parah nih Injil nih. Mereka mengganti kata parakletos menjadi periklitus untuk menyamakan dengan si nabi palsu ini. Ya, mereka ngambil ayat Alkitab saya, tapi mereka menuduh kita ini memalsukan dan mengubah Alkitab, teman-teman. Botol nggak ini Kemenak, teman-teman? Goblok nggak ini Islam? Hah? Nih, bukan hanya nih, mereka bukan ini cuma satu ya, ini surat 7 ayat 157. Mereka mengambil Alkitab kita untuk menafsirkan, membenarkan bahwa si nabi palsu ini ada di dalam Alkitab kami. Bukan hanya itu, nih, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi nih, mereka mengubah dan mereka menista agama Kristen. Nih, lihat nih. Bentar. Wes, Pak Uco, udah ya, udah kelihatan ya tadi ya. Jadi yang disampaikan Bu Sofi itu memang ada buktinya. Taurat itu wahyu siapa, Pak? Pak, kita itu membacakan apa yang ada di Taurat itu dalam wahyu siapa, Al-Quran. Pakku? Pak Kidalang, tolong dulu. Pak Uco, gimana kalau Pak Uco kesini aja Pak? Saya cekik di sini Pak. Iya, Taurat itu Nih, yang lebih parah Taurat, nih. Zabur dan Injil itu firman siapa, goblok, Pak? Ucok. Taurat, Zabur dan Injil firman siapa, Pak? Dikatakan begini dalam Yohanes. Ini parah nih. Pak, Dalam saya tabung di Yohanes sini aja Pak. 16 ayat 26 dan ayat 7 disebutkan nubuatan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Maka ada pun datang apa? Periklitos. Ini nggak pernah ada di dalam Alkitab kita. Yang adalah parakletos, artinya roh penghibur. Kenapa Kemenak menafsirkan jadi periklitos mengganti?
Ini penistaan ini teman-teman. Ini Kemenak harus dituntut. Di dalam seluruh manuskrip Yunani kita perjanjian baru, di dalam Yohanes tidak ada kata Perikletos. Ini nggak ada di dalam Alkitab saya. Saya sumbang Ibu Sofi. Pak Ibu Sofi, saya sumbang Ibu Sofi 200.000 untuk. Diam. Ucap sumpah, mulutmu diam. Saya rekam ini di YouTube. Ini penistaan agama teman-teman. Ya, Islam telah mengganti kata Parakletos, artinya Roh Kudus atau Roh Penghibur, Roh Kebenaran, supaya diganti Perikletus menyamakan dengan apa yang terpuji, disamakan dengan apa kata Ahmad dalam bahasa Arab. Lihat ini kurang ajar. Habis itu nuduh kita memalsukan Alkitab. Penistaan ini teman-teman. Ya, ini Kemenak yang melakukannya nih, negara yang melakukannya. Negara Indonesia telah melakukan penistaan agama terhadap Kristen. Mereka mengambil ayat Alkitab saya, mengganti kata Parakletos menjadi Perikletus. Ini nggak pernah ada di dalam Alkitab saya. Disama-samakan dengan kata Ahmad dalam bahasa Arab untuk membenarkan si Nabi Muhammad ini ada di dalam Alkitab saya. Luar biasa kamu Ucling. Ya, negara Republik yang mana Bu? Perjanjian lama, perjanjian baru, kitab Ibu yang mana? Itu contoh Yohanes kan udah kelihatan, Pak. Masih dipertanyakan kitab yang mana? Orang udah ditulis kitabnya itu di situ. Ucok, kamu itu ya. Kalau bertanya itu yang nyambung. Dan Injil itu firman siapa? Kamu itu ditanggapi dulu topiknya itu. Tadi kan kamu tanya, ada enggak itu tafsiran ngambil dari Alkitab? Sudah ditunjukkan Bu Sofi. Itu ditanggapi dulu, jangan tanya yang lain dulu. Gitu loh. Kamu tadi kan tanya, itu ada enggak tadi? Sudah dibuktikan sama Bu Sofi. Ada ternyata. Ngambil dari Alkitab untuk membenarkan kitabmu. Itu ditanggapi dulu. Jangan tanya tentang Taurat lah, Wahyu lah. Justru Alkitab itu mengambil ayat-ayat Taurat itu, Bu. Woi, bro. Kamu jangan mengalihkan topik. Justru Alkitab yang mengambil. Loh, Bang Ucok saya tanya. Alkitab yang mengambil. Duluan Alkitab kitabmu itu baru ada tahun kapan? Mana? Kitabmu itu baru ada tahun kapan? Kok bisa bilang mengambil itu loh? Logikanya dipakai, Pak. Al-Quran itu menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kamu tanggapi dulu, itu ada tidak? Tadi kan sudah ditunjukkan. Kitab kalian itu yang mana? Kalau kamu tanyanya kayak gitu, saya tendang kamu. Kamu nggak jujur di sini. Ya kamu juga nggak jujur. Nah, kamu turun aja kalau nggak ada kualitas kamu turun. Terus. Belkor itu tapi tidak menjawab. Salam, saya nih Bu Endang nih. Aku lihat yang namanya Ucok itu gak ada otak sama sekali, gak ada pengetahuan apapun dia. Dia hanya mendengar kata ustadz, kata orang, hanya begitu doang, gak ada ilmu dia, nol besar. Jadi orang seperti itu nggak perlu dimasukkan ke Komal ini sebenarnya atau dipertahankan lama-lama, gak ada guna. Ya, kita tadi mempertahankan itu supaya yang di bawah itu juga terdidik, juga teredukasi. Tetapi masalahnya dia sudah lari-lari, udah nggak fokus. Nah, ini cuma sekedar untuk berkelit aja. Ya udah terpaksa saya tuliskan. Sorry ya Pak Ucok ya. Soalnya pertanyaannya macam orang kesurupan. Jadi saya baca begitu. Menjawab. Mereka itu on.com lah. Gak ada isi sama sekali otaknya. Yuk, jadi yang lain, yang muslim. Siapa yang muslim? Ada yang mau nanggapi itu enggak? Halo, Pak Darson. Pak Darson ya, ini muslim apa Kristen? Alhamdulillah muslim. Muslim, silakan Pak kalau mau menanggapi. Enggak, aku dengarkan aja Pak, tadi kok makin keras-keras sekali gitu loh padaan omongannya. Enggak, tadi kan ditanya kenapa Kemenak itu mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab untuk membenarkan
kitabnya itu loh Pak. Kenapa Pak kira-kira Pak? Aku pun kurang paham juga Pak. Cuma soalnya penerjemahan di padaan kan gitu loh. Yang penerjemahannya itu bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pak Muhammad ini apa? Islam ya? Islam. Ya Islam. Islam. Kalau Pak Sulpen, siapa ini? Pak Sulpendri. Halo Pak Sulpendri. Pak Sulpendri. Halo. Oh, maaf saya turunkan ya Pak, nggak jawab. Ini jawab. Muslim. Aduh telat wes. Ya naik lagi kalau mau naik. Jadi gitu loh ya. Jadi kita tuh tanya, kalau misalnya kita tuh udah kecomot-comot, terus kenapa kok Islam itu menggunakan ayat di Alkitab untuk menafsirkan kitabnya? Padahal kita ini kan kalau logikanya ya, kita kan punya kitab sendiri. Kalau menafsirkan ya kenapa nggak menggunakan literatur dari kitabnya sendiri? Kenapa harus menggunakan agama orang lain untuk menafsirkan kitabnya? Itu tanda tanya besar bagi kami gitu loh. Dan lagi ngambilnya juga salah, nggak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Isi ayatnya dipelintir, dirubah, diganti, seolah-olah apa yang tertulis di dalam Alkitab itu salah semua. Nah, itu kenapa harus menggunakan metode semacam itu untuk menafsirkan Quran? Harus menggunakan metode untuk mengambil kitabnya orang, terus diganti, dirubah. Itu kan tanda tanya itu. Coba kalau kita yang semacam itu, apakah boleh? Maaf Pak. Ya silakan Pak. Ada yang bisa buka mute-nya ini? Ada yang mau jawab? Silakan. Halo, kok ditutup semua? Halo, tolong dibuka Pak mute-nya Pak. Udah kok nutup semua? Ini Bang, aku mau nanya nih Bang. Enggak ditanggapi dulu Pak Muhammad. Ditanggapi yang mana tadi? Yang saya ngomongkan tadi itu Pak, yang disampaikan oleh Bu Sofi itu tadi. Oh iya. Itu sebetulnya itu terjemahan dari bahasa Ibrani itu. Ya terus kenapa kalau terjemahan Pak? Ya itu bukan dicomot-comot itu, enggak. Itu bahasa aslinya. Maksudnya? Ini saya sudah mengatakan ya, kalau orang bodoh tuh belajar kita ngajar. Saya tanya sama Bapak tadi, Periklitus itu kosakata bahasa apa Pak? Periklitus. Periklitus itu bahasa apa Pak yang sok pinter? Gak usah keras-keras lah Kak Sofa. Tadi siapa yang ngomong bahasa Ibrani Pak? Tadi siapa yang ngomong bahasa Ibrani? Saya mau nanya. Pak Muhammad. Coba jawab Pak Muhammad. Kata Periklitus itu kosakata bahasa apa? Gak ada orangnya. Udah turun. Nanti kalau cuma ngajar. Ngomongnya seolah jangan terlalu keras sekali. Karena jumpa lawan koco, kalau jumpa lawan yang paham nanti baru tahu. Dia bilang jumpa lawan yang paham. Dia belum tahu saya siapa. Jumpa lawan yang paham. Memang Ibu siapa Ibu? Teman-teman, teman-teman. Aja kalau nggak jumpa kamu ya. Tanya Ustadz-Ustadzmu, kamu tanya Ustadz Nahdlatul Ulama itu loh. Kamu tanya Abdul Somad, Abdul Somad, Ahmad Hidayat. Kamu tanya, kenal tidak dengan Sofia? Kamu tanya Menak Kemal itu loh. Kamu tanya sama mereka, tahu tidak dengan Sofia?
Kamu tanya siapa saya sama mereka? Iya, kalau aku nggak mau kenal Somad sama siapa, nggak mau tahu saya. Udah jawab aja Pak. Jawab cara aja ngomong saya, Pak. ibu itu tak Saya manusiawi. kembali kepada dalil yang pertama. Mengapa di dalam Quranmu wanita dikeluarkan dari neraka ke surga dengan 2 syarat? Payudaranya montok seperti buah delima dan tidak tidur serta bervagina rapat. Jelaskan nama saya. Ya, itu ajaran kami. Jelaskan nama saya. Itu ajaran kami, Ibu. Kenapa Ibu ngotot? Kami yang menerima itu, kalau Ibu nak terima ya udah. Oh, jadi ajaran kamu adalah pesta seks dan berzina di surga? Ibu yang mengintervensikan seperti itu, Bu. Kok saya? Ustadzmu sendiri yang mengatakan pesta seks di surga, kesibukannya adalah bersenggama, berjima dengan perawan-perawan berdada montok. Kok saya? Ya itu imbas pahala dari dunia, Ibu. Kalau di Iya, itu ajaranmu kan? Kamu akui dulu itu ajaranmu. Iya, itu kami mengimani itu. Kalau kamu Iya, kamu mengimani bahwa kamu boleh berzina di surga, betul? Ya boleh, itu imbalan karena kami sudah berbuat baik di dunia. Inilah ajaran Islam, teman-teman, boleh berzina di surga. Ya kalau Ibu nggak terima ya udah, kenapa Ibu ngotot? Pakai aja ajaran Ibu. Kok ngotot? Iya. Aneh kau. Kan ngotot Ibu Ya. itu. Saya rekam ini. Besok-besok sebarkan ujung-ujungnya di Ibu tuh semua stroke umat lagi, muslim yakin saya. Indonesia, bahwa Ya. berzina di dalam surganya Islam itu adalah halal dan diperbolehkan, teman-teman. Iya, tapi kan sudah diakui sama teman-teman masih muslim mempelajari. juga. Kalau memang yang di dunia itu Masih mempelajari diharamkan, bacaan dan sedangkan bahasa. kalau di surga Nggak diperbolehkan. Tadi sudah diakui juga, ada beberapa orang tadi mengakui bahwa di surga itu memang semacam itu gitu. Ada tertulis di dalam. Iya, ada tulisannya, ada tertulis aturannya semacam itu memang. Itu maknanya, bukan realnya semacam itu. Seperti yang Ibu, saya mau jawab Ibu, yang keluar dari neraka berpayudara montok dan masih perawan itu. Ya itu ada tafsirnya, Pak. Setelah itu Iya, kan itu ditafsirkan, makna. Pak. Realnya enggak seperti itu. Karena manusia itu sepengetahuan manusia, yang paling tinggi untuk kepuasan manusia itu, itulah seks dan wanita itu. Itu yang paling tinggi. Tapi kalau manusianya itu berjiwanya anak-anak, mungkin keluar neraka itu berbentuk permen karet yang indah. Pak, contohnya gini, Pak. Saya tadi sudah ngasih contoh, Pak, ya. Mohon maaf. Di mana sebentar, dapat itu, sebentar. Pak Haris? Permen karet? Di mana tuh tertulis ada permen karet? Di mana tertulis itu? Sekarang tanya Ibu, Makin Ibu nambah itu kusut, benang udah kusut, Bang Haris. enggak. Bang Haris ya. Dengan- Saya tadi sudah bertanya. Nah. Saya ini tidak suka, Pak, main perempuan, punya istri banyak. Saya sangat mencintai istri saya. Ya toh? Tapi saya senangnya main judi, Pak. Nah, nanti kalau di surga saya boleh nggak main judi, Pak? Sepuas-puasnya itu. Agama kan mengatur. Jangankan orang banyak ya. Orang yang sekelompok kita ini Enggak, berapa? jawab dulu pertanyaan saya. Ini nyambung jawabannya. Ini sekelompok kita ini laki-lakinya ada berapa nih? Ya anggap 10 orang ya. 10 Saya orang ini ya. tidak ngomong Sampai seks, 10, Pak. Pak. Saya ini ngomong soal main judi, Ya, soal misalkan nih kesenangan. 8 orang. Di antara 7 8 orang, 7 orang. 7 orang. Ano, 6 orang, 6 orang. Ya, 6 lah. Tiga Di cewek antara sini. di antara 6 orang itu ada gak salah satu yang bertenaga kuda? Ya, nggak ada. Semua bertenaga Pertanyaan kuda. saya tidak Bapak jawab. Saya tidak suka main perempuan. Saya sangat cinta sama istri saya, Pak. Loh. Tapi saya senang main judi. Tapi kalau nanti di surga, saya kan nahan di dunia tidak main judi. Atau nanti di surga saya boleh nggak main judi? Ya. Dikasih kan nggak sama kesenangan Anda. Allah itu main judi? Kesenangan Anda itu bukan permainan judi yang real kayak nyata di dunia. Maka permainan Terus dan untuk apa? Saya ke surga, saya senangnya main Atau judi. gini kok. Bang Haris. makna dan nikmatnya permainan judi itu Anda rasakan di surga itu. Agama Bang Haris. dimaknai Bang bukan Haris, dibaca, ya. atau begini, kalau Kidalang kan suka judi, saya ini suka makan bipang. Nanti saya boleh nggak pesan bipang di surga? Bipang. Ah, suka makan babi. Boleh nggak Bang Haris? Panggang, babi panggang. Babi panggang. Kalau Pak Batman ini sukanya Bipang makan cuma apa? panggang, Bang. Boleh nggak Bang?
Dia David suka dia makan makan kacang. guguk rica-rica dia, guguk rica-rica. Nah iya, kalau soal kenikmatan tuh tiap orang punya Oke, ini kenikmatan Silparatu. masing-masing. Silparatu ini Kristen atau Islam nih? Saya Kristen. Ada mau disampaikan? Mau boleh saya berikan masukan? Silakan. Apa? Kalau mau Di sini bukan tempat aku mau pergi gereja dulu ya Pak. memberikan Aku masih live kan ini di YouTube ya Pak. Mas ya. Saya pernah debat Oke. juga Sebentar, sebentar, Bu Sri Pak. Saya pernah masuk juga Saya debat mau sama pergi dengan gereja dulu. Saya masih live kan ini di YouTube ya Pak. Nanti saya join lagi ya. Oke, saya mau tanya ibu itu tadi punya suami Oke gak? Pak Salomo, thank you. Ibu tadi itu punya suami. Kalau teman-teman nanti kita live lagi ya. Setelah akun saya besar nanti dari band. Saya masih live kan ini di YouTube ya. Saya mau pergi gereja Ibu dulu. itu masih punya suami gak? Oke, salam Iya, ke ada Sofi, Sofi. Songerayu. Itu apa namanya? Silpa, mana Silpa tadi? Namanya Duh, kok turun? kemana Silpa tadi? Nggak tahu, turun dia. Ya itu perayaan yang tadi masalah apa lagi ya? Ya. Saya tekankan. Silakan Bang Haris aja. lagi, Bang Haris silakan dijawab tadi pertanyaan saya, Bang Haris jawab, pertanyaan Cidalang, Bang Haris jawab, silakan. Itu kalau pertanyaan Anda yang suka main judi itu ya tadi ya, itu nikmatnya Anda bermain Ya, judi, sama yang suka Anda main judi. rasakan, bukan permainan judinya itu. Nikmatnya, misalkan nikmatnya itu mencapai nilai angka 1000, itu yang Anda nikmati di surga itu, bukan permainan judinya. Perempuan itu 70, nikmatnya 70, bukan permainan seksnya gitu. Maknanya agama itu seperti itu. Maknanya Nah, terus penjabaran kenapa kok ditafsirannya kok yang berbeda, seperti Pak? itu. Bukan realnya, Ini siapa sih kok double ini siapa sih? bukan realnya. Jadi kita kalau mempelajari agama itu kan Iya, di bawah nih, di bawah. bukan real. Coba kalau dimaknain makna bukan real, pasti Anda paham. Itu loh. Anda paham. Enggak, kenapa sih kok double? Enggak gini loh, Pak. Tapi kosongin satu Bang, saya mau naikin itu, mau naikin admin dulu kan. Jangan di sini dulu. Jangan di situ. Saya kosongin dulu satu. Kosongin satu dulu ya. Siap. Bang Narasi, Bang David, Bang Narasi. Bang Musafir naik, Bang Musafir. Nah, terus kenapa kok tafsirannya kok seperti kegiatan fisik gitu, Pak? Nah, karena pengetahuan manusia itu kan kita menjelaskannya ke manusia, bukan ke binatang, bukan ke ayam misalkan. Pengetahuan manusia selama ini yang Anda ketahui, kenikmatan di dunia itu seperti apa? Itu yang paling tinggi. Nah, kalau manusia kenapa kok tidak bisa menggunakan analogi yang lain atau itu dah manusia bentuk yang lain. Manusia itu kan seperti itu. Ya nggak semua manusia kayak gitulah, Pak. Nggak harus kayak gitu. Dari zaman Adam sampai sekarang itu kan enggak juga. Contohnya Pak Haris ya. Kalau analogi manusia itu dianalogikan sebagai suatu hal yang yaitu tadi kata Pak Salomo begitu ya. Ya. Di zaman sebelum Islam ada, orang itu sudah mengetahui, Pak. Sudah mengetahui bahwa kenikmatan itu enggak harus semacam itu. Ini pemahaman bodoh ini. Orang ngomong masih dipotong, baru tidak mengakui. Enggak, selama ini yang diketahui manusia kenikmatan itulah. Nikmat di atas kenikmatan itu makanya kita menjelaskan. Naikin admin satu Bang Kinca, Musafir mungkin naik atau Jackson. Kalau di bawah naik lagi satu. Admin. Kecuali pengetahuan kita itu. Jangan diisi dulu satu tempat buat admin. Ya. Admin Nurni sudah naik lagi. Ya. Kecuali pengetahuan kenikmatan kita misalkan sebatas saus dan sambal nikmat, itu udah paling tinggi, pasti dijabarkannya itu bahwa surga itu nikmatnya ibarat kita makan saus dan bakso dan sambal. Mas bro nih asli betul nih. Mas bro. Siap. Mas bro. Halo Mas bro.